Mulai saja acara pelatihan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen yang saya hormati, khususon yang saya hormati Bapak Dekan PEBI UN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Dr. Haji Dudang Gujalan AG, yang pada pagi ini tadinya tidak ada agenda dadakan, karena ada agenda dadakan sehingga barangkali masuknya agak terlambat. Nggak apa-apa, kita langsung aja, jalan aja sehubungan dengan waktu yang sangat terbatas. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 juga, Mbak Deni yang sudah siap. Ini tadi ini bergandengan nih di ruangan Kajun dan Wadek 1. Beliau masih jadi narasumber juga nih. Sudah kasih sinyal, lanjut aja dulu katanya. Karena memang tadinya dikirain materinya tidak akan lama, ternyata menarik, mungkin diskusinya semakin panjang. Kita tidak mengurangi rasa hormat, lanjut saja. Yang saya hormati ini Ibu Sekretaris Jurusan, ya, Ibu Dr. Haja Lili Sulastri Lohut, SAGMM, yang senantiasa hadir, yang senantiasa memotivasi teman-teman kita, khususnya jurusan manajemen. Atur nuhun, Ibu Dokter, kandidat Prof, kita doakan semua mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Ini yang saya hormati, ada juga ini Bapak dosen, ya, senior, Kang Dr. Setiawan, ya, Kang Setia Mulyawan, MM, ya, luar biasa. Atur nuhun sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan para mahasiswa kita termotivasi, ya, semangat. Yang saya hormati ini narasumber, ya, sekaligus sebagai komandan pengelola jurusan manajemen, jurnal manajemen, ya, luar biasa, Kang Apid Leonardo Sari, MPS MM. Beliau ini kalau nggak salah, kalau urusan jurnal udah tingkat nasional, beliau itu artinya sudah tidak diragukan lagi. Pada hari ini, pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pembekalan khususnya untuk para mahasiswa semester 7 yang akan berakhir dan yang akan buat artikel jurnal sekaligus bikin skripsi. Ini mangga dengarkan, simak bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang saya hormati juga ini sekali lagi para ibu dosen, ya, yang selalu setia membimbing, memotivasi para mahasiswa jurusan manajemen. Atur nuhun, yang tidak disebutkan satu persatu karena maklum terbatas di Zoom, ya, nggak kelihatan. Punten. Dan yang Bapak cintai banggakan sekali lagi para peserta pelatihan mahasiswa jurusan manajemen semester 7 PEBI UN Sunan Gunung Jati Bandung. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya selaku ketua jurusan barangkali di sini sekaligus pembawa acara atau ya MC, ya, dan sekaligus akan menyampaikan sambutan. Dikarenakan ini sambutan, kalau di susunan acara ini ada sambutan dari Pak Wadek 1 selaku akademik, sepatah dua patah kata, tadinya akan memberikan motivasi, dan yang keduanya sambutan dari atau arahan dari dekan yang akan membuka resmi acara pelatihan ini. Namun
tadi semuanya ada gangguan halangan, maka kita langsung saja. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, para mahasiswa yang Bapak cintai banggakan, berulang-ulang saya katakan di setiap sambutan bahwa keberadaan kita dalam Kawah Chandra di Muka ini, jurusan manajemen senantiasa selalu memberikan upaya secara terarah bagaimana untuk mempercepat terselesainya studi para mahasiswa di jurusan manajemen. Oleh karena itu, di akhir studi para mahasiswa, jurusan manajemen melakukan satu terobosan baru, ingin memberikan pelatihan atau memberikan satu pembekalan berupa pelatihan penulisan jurnal ilmiah dengan tema yang sudah kami share di para mahasiswa, yaitu cara mudah menulis artikel jurnal ilmiah. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit kalau kita pelajari, kita tekuni. Karena kelihatan sulit itu karena kita belum memulai. Pada hari ini, insya Allah, kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh narasumber yang sudah sekaliber, ya, sudah menasional ini. Temanya cukup menarik, teman-teman semua, para mahasiswa. Oleh karena itu diharapkan sekali lagi dapat membantu para mahasiswa dalam membuat laporan PKL, ya, praktik kerja lapangan. Karena laporan yang akan dibuat oleh para mahasiswa itu ada 2 laporan. Laporan pertama, para mahasiswa harus membuat makalah PKL, ya. Ini wajib, masing-masing individu harus disetorkan ke jurusan sebagai bukti para mahasiswa telah melakukan praktek kerja lapangan berupa makalah. Yang kedua, mahasiswa diwajibkan membuat artikel jurnal. Nah, kalau tadi makalah PKL itu hanya individu, ya. Kalau artikel jurnal itu nanti munculnya itu disusun bersama dosen pembimbing. Jadi tulisannya itu nanti ada pembimbing, ada dosen, ada mahasiswa. Nah, ini yang akan memberikan poin bagi kami. Dan hasil artikel jurnal ini nantinya akan kami masukkan ke dalam jurnal branding yang ada di jurusan manajemen yang sudah terdaftar, ya. Mudah-mudahan 2 jurnal yang ada di jurusan manajemen, 1 jurnal komitmen, 2 jurnal branding ini akan cepat memiliki poin nilai masuk ke Sinta lah, minimal Sinta berapa, kita lihat aja ikhtiar para pengelola jurnal jurusan. Karena kalau info ini mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah masuk ke minimal Sinta 3 atau Sinta 4, ya. Mudah-mudahan Kang Apid akan berikhtiar terus itu. Jadi itu yang teman-teman harus segera diselesaikan, ya, para mahasiswa. Karena apa? Karena kalau tidak diselesaikan, kalau tidak sampai keluar nilai, ini teman-teman tidak mendapatkan nilai mata kuliah yang tercantum dalam transkrip nilai dengan bobot SKS 2 SKS. Ini wajib. Karena teman-teman harus mengikuti habis semester ini mengikuti yang disebut dengan kompre. Kompre itu harus semua mata kuliah diselesaikan. Harus 100% kecuali skripsi, ya. Oleh karena itu sekali lagi agenda ini mudah-mudahan setelah semester 7 ini selesai semua laporan PKL sudah selesai, sudah datang atau sudah masuk ke jurusan manajemen. Itu saja barangkali sepatah 2 patah kata dari jurusan, ya. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap para mahasiswa menyimak sekaligus mencatat hal-hal penting dan nanti dipraktekkan pada pelaksanaan membuat laporan karya ilmiah khususnya artikel jurnal. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, barangkali karena sambutan-sambutan tidak ada, saya buka aja acara pelatihan jurnal ini, ya, dengan tema cara mudah menulis artikel jurnal ilmiah dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali itu saja
pembukaan acara ini. Selanjutnya barangkali untuk acara pembekalan ini akan kami serahkan sepenuhnya pemandu acara ini kepada Ibunda moderator kita, yaitu kepada Ibu Dr. Haja Lili Sulastri Legut, SAGMN. Untuk itu kami persilakan. Hatur nuhun Bapak Kajur, Bapak Dr. Haji Kadar Nurjaman SEMM, ya, Ketua Jurusan Manajemen kita yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Baik, terima kasih. Tadi sudah pembukaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Kajur yang tadi pekerjaannya merangkap ya, baru ya jadi MC. Oke, luar biasa. Menjadi MC sekaligus membuka acara, kan itu hanya ada di jurusan manajemen mungkin. Terima kasih hatur nuhun sudah meluangkan waktu. Kemudian saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya dan rasa hormat saya untuk Bapak Ibu dosen manajemen yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Terlihat di layar tatap maya saya ya, tatap maya bukan Luna Maya. Tatap maya ada Pak Dr. Setia Mulyawan yang masih sibuk dengan laptopnya, tapi kelihatan dari sini Pak kesibukannya gitu. Luar biasa, keren. Terima kasih Pak Dokter. Kemudian yang lain juga mungkin yang sudah hadir di sini, Bapak Ibu yang menyempatkan waktu di tengah sela-sela kesibukannya mengajar, kemudian ya berbagai aktivitas yang lain. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi nilai pahala kebaikan untuk kita. Kemudian untuk teman-teman di staf jurusan manajemen ya, ada EPEN yang selalu setia mengkoordinasi kegiatan acara ini, dan tidak lupa para peserta nih. Peserta ini adalah teman-teman dari semester akhir, di mana kalian nggak punya lagi kakak tingkat gitu ya. Kalian adalah anak paling tua gitu ya. Nggak apa-apa disebut paling tua, asal jangan merasa tua. Paling tua di jurusan manajemen. Artinya sudah harus kita memulai cara pandang atau pola pikir bahwa oh iya, setidaknya harus ada semacam prepare persiapan karena tuntutan ya sesuai dengan tema, menulis jurnal, menulis artikel, menulis paper, menulis makalah itu kan sudah biasa tuh dilakukan. Tapi kemudian sekarang ini kebutuhannya semakin jelas. Gitu, kebutuhannya semakin meningkat bahwa tidak hanya para kalangan periset profesional, periset akademisi saja, tapi juga kalangan mahasiswa sudah wajib diikut sertakan gitu. Bahkan tren yang terjadi saat ini ketika dosennya sedang melakukan riset, maka kewajiban dosen adalah mengajak mahasiswanya untuk ikut riset. Artinya apa? Artinya kita harus punya kemampuan dasar, pengetahuan dasar gitu ya, terkait dengan skill menulis, cara menulis, bagaimana kita membuat tulisan-tulisan sederhana, tulisan-tulisan yang menarik dan seterusnya. Oleh karenanya tidak keliru, tidak salah pada hari ini kita meminta kepala pengurus, udah kepala pengurus, ketua lagi. Selamat datang Pak Irwandi, terima kasih sudah hadir. Pak Irwandi ada? Mana? Ada dong. Mana? Iya ini, oke. Ya, baik. Oh ya siap. Oke, kita hadirkan pengelola jurnal manajemen ya. Kita sudah punya sebelumnya ada namanya jurnal komitmen dan sudah konsisten menerbitkan di setiap tahunnya. Ini mungkin sekitar masuk tahun ketiga ya Pak Leo ya.
tahun kedua, tahun ketiga, sudah hampir 3 tahun ya. Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Nah, beliau inilah teman-teman, Bapak Ibu yang mengelola jurnal komitmen, dan kita berkomitmen untuk bagaimana kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kajur, progres kedepannya adalah mengejar target. Targetnya apa ya? Akreditasi lah pastinya. Tidak ada yang lain lagi. Jadi kita dorong itu sebagai jurnal utama kita di manajemen. Kebetulan di sini narasumbernya Pak Leo ini adalah ketua pengelola jurnal komitmen. Lalu kita juga menghadirkan gitu ya branding untuk teman-teman para mahasiswa juga nanti Bapak Ibu yang ingin menulis, membuat kasih atas hasil riset ilmiahnya dengan para mahasiswa di jurnal branding ini. Dan tentu saya tidak harus panjang lebar, Pak Leo sudah hadir di sini, kita akan mendengarkan berbagai informasi terkait dengan gimana sih menulis mudah, gimana sih supaya tulisan saya ini bisa sesuai dengan standar penulisan ilmiah dalam bentuk jurnal yang nanti akan diterbitkan atau dipublikasi. Mohon maaf saya nggak bisa bacakan CV-nya, tapi pastinya CV-nya ini luar biasa gitu ya. Beliau sudah punya reputasi yang sangat bagus di bidang penulisan artikel ilmiah. Tidak hanya reputasi saya kira, tapi pengalamannya juga luar biasa menangani banyak jenis-jenis jurnal ya dari berbagai bidang disiplin ilmu, utamanya ya salah satunya jurnal manajemen. Oleh karenanya, tolong di-mute ya. Tolong di-mute yang lain. Host. Oke. Bun. Ya. Kalau saya pikir perlu dibacakan CV-nya, pengen tahu. Ya, nanti saya minta dulu sama rekan sejawatnya ini, the best partnernya nih Pak Irwandi, biar dikirimkan. Di akhir kita bacakan sesinya. Untuk informasi pentingnya, satu yang saya tahu, beliau sudah dipilih, diundang, di-invite menjadi reviewer Scopus Q1, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Itu pencapaian yang luar biasa. Kita tepuk tangan atau kasih gambar love lah untuk Pak Leo gitu ya. Oke, itu luar biasa. Oleh karenanya saya kira nggak perlu panjang-panjang nih, biar beliau menjelaskan berbagai hal ya, termasuk teknik, cara, ataupun mungkin kiat-kiat dan seterusnya. Yang tentunya nggak akan cukup sih sebenarnya satu sesi, tapi nanti kita bisa bikin lagi ya seperti itu. Oke, baik, Pak Leo, time yours, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Ibunda kita semua, Ibunda jurusan manajemen, Ibu sekretaris jurusan, yang mudah-mudahan langkah untuk menjadi guru besarnya lebih dipermudah, lebih diperlancar, dan lebih diberkahi melalui doa kita pada Jumat yang penuh berkah ini. Amin. Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah dan salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat saya cintai dan saya hormati. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ketua Jurusan Manajemen Bapak Haji Dr. Kadar Nurjaman SEMM yang sangat saya hormati, Ibu Dr. Lilis selaku moderator, selaku sekretaris jurusan, dan tentu Bapak Ibu dosen-dosen di jurusan manajemen yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Nah, sebetulnya Bu Dr. Lilis, Ibu Sekjur, sebetulnya saya agak gugup nih. Kenapa saya agak gugup? Karena ada Pak Setia, ada Pak Dr. Setia. Jadi sebelum materi ini disampaikan, tentu saya ingin mohon izin dulu kepada Pak Dr. Setia, karena kita tahu beliau adalah salah satu dosen jurusan manajemen yang paling produktif untuk mempublikasi artikel jurnal ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus. Nah, berdasarkan, jadi Pak Dr. Setia ini termasuk yang paling produktif. Jadi berdasarkan catatan kita itu
beliau kalau tidak salah punya 2 atau 3 gitu artikel di jurnal internasional terindeks Scopus, dan tentu keberadaan dari artikel beliau itu memberikan kontribusi besar bagi jurusan, terutama persiapan untuk akreditasi jurusan. Fitnah Pak Hafid. Saya hadir untuk belajar dari Pak Hafid. Makanya sambil kerja saya mendengarkan. Saya mohon izin Pak Dr. Setia ya. Nah, Lanjut, disclaimer Pak Hafid. terlebih awal, apapun yang saya sampaikan ini mah versi pengalaman. Jadi kalau ada yang tidak bersesuaian dengan pengalaman dan pengetahuan Pak Setia, mohon tidak dipermalukan di forum ini. Takut kita Pak, kalau depan guru ini agak-agak deg-degan kita jadinya. Baik, saya juga mengucapkan banyak terima kasih dan rasa bangga kepada Bapak pimpinan kita, Bapak Dekan, Bapak Wadek 1, Bapak Wadek 2, Bapak Wadek 3, serta jajaran di Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sudah memfasilitasi terlaksananya kegiatan kita pada hari ini, sehingga upaya dan langkah awal untuk mengakselerasi literasi publikasi ilmiah di kalangan mahasiswa, khususnya di jurusan manajemen, dapat kita lakukan secara bertahap. Meskipun apa yang kita lakukan hari ini bukanlah hal yang baru dan luar biasa. Nah, sesungguhnya kalau kita berkaca pada jurusan-jurusan lain atau bahkan fakultas lain di UIN sendiri, sudah ada yang memulai duluan seperti Fakultas Suludin setahu saya, lalu ada dari beberapa fakultas lain yang memang mahasiswanya sengaja dikurikulumkan. Nah, kenapa kami menyebutnya dikurikulumkan? Karena memang ada upaya-upaya khusus untuk membuat mahasiswa memahami publikasi ilmiah dan sekaligus terlibat dalam publikasi. Kalau di jurusan manajemen sendiri, sesuai dengan inisiatif dan ide dari Pak Kajur dan Sekjur tahun lalu, yaitu tahun 2020, kita setidaknya sudah menerbitkan 17, kalau saya tidak salah ingat, sekitar 17 artikel ilmiah jurnal yang merupakan hasil kolaborasi dari dosen-dosen di jurusan manajemen dan mahasiswa. Nah, pada saat itu artikel-artikel tersebut murni berasal dari praktek kerja lapangan atau PKL online yang dilaksanakan pada tahun lalu. Nah, tahun ini sebetulnya ini adalah bagian dari rangkaian penyempurnaan yang tahun lalu. Tahun lalu mahasiswa hanya diminta untuk menerbitkan artikel, tapi kita tidak sempat membimbing terlebih dahulu bagaimana cara menulis artikel. Nah, tahun ini ada progres yang lebih baik. Kita juga masih meminta mahasiswa untuk menulis artikel ilmiah jurnal. Lalu kita juga sudah menyiapkan jurnalnya, yaitu jurnal branding. Jadi pada pertemuan hari ini, teman-teman mahasiswa yang hadir akan dibimbing sampai bagaimana teknis mensubmit artikel. Jadi tidak ada lagi setelah ini judulnya submit artikel kirim-kirim via email, tapi by OJS. Nah, jadi setidaknya saya izin melaporkan Pak Kajur, Bu Sekjur, Pak Setia, Bapak Ibu dosen yang hadir, bahwa acara hari ini akan membimbing mahasiswa sampai ke proses submitnya sekaligus. Nah, oke baik. Lalu mungkin teman-teman mahasiswa yang hadir pada hari ini ada yang merasa hadir, hadir ya udah hadir aja lah dulu. Ada yang hadir terpaksa, ada yang hadir sukarela. Tapi saya ingin membocorkan dulu kepada teman-teman mahasiswa jurusan manajemen yang saya sangat yakin adalah mahasiswa-mahasiswa yang terpilih dari awalnya dan memang punya cita-cita besar sejak memilih jurusan manajemen sebagai tempat kuliahnya. Apa keuntungan bagi mahasiswa kalau mahasiswa punya artikel ilmiah yang terbit? Kan itu pertanyaannya. Kalau keuntungan bagi jurusan sudah jelas. Kalau keuntungan bagi dosen sudah jelas. Nah, pertanyaannya apa keuntungan bagi mahasiswa? Nah, untuk teman-teman mahasiswa, bagi teman-teman yang memiliki artikel ilmiah jurnal yang memang terpublish ya, yang memang terpublish secara online, bisa diakses, itu keuntungan yang pertama, setidaknya dalam sejarah hidup teman-teman, teman-teman memiliki nama yang tergores di Google. Jadi di Google, kalau nama teman-teman itu bisa ditemukan. Di browsing di Google, dicari, ada namanya, ada produk karya ilmiahnya.
Jadi bukan hanya ada namanya, ada status Facebook. Nah, itu kan udah biasa. Ada nama, ada status Instagram. Itu udah biasa. Nah, nanti kalau artikel ini terbit, ada nama dan ada karya ilmiahnya. Apa dampaknya? Nah, karya ilmiah yang teman-teman publish ini akan menjadi amal jariah bagi teman-teman nanti. Tuh, satu, mumpung hari Jumat. Jadi, karya ilmiah yang memberikan manfaat kepada orang lain ini jadi amal jariah. Setidaknya menjadi amal jariah bagi teman-teman. Satu. Nah, itu keuntungan personal. Keuntungan personal yang kedua adalah kalau teman-teman ingin melanjutkan pendidikan ke S2, setidaknya pernah publish artikel ilmiah akan menjadi modal utama untuk bisa diterima di perguruan tinggi tujuan. Oke, dua. Jadi beda dong. Kampus tentu akan melihat, oh ini udah biasa nih menulis artikel ilmiah. Oh ini belum pernah. Tentu yang memiliki kapasitas menulis artikel ilmiah akan lebih diutamakan bagi kampus tujuan. Baik kampus dalam negeri maupun kampus luar negeri. Atau apalagi kampus luar negeri. Dua. Nah, keuntungan yang ketiga, kalau teman-teman berpikir melanjutkan pendidikan ke S2, maka memiliki artikel ilmiah yang sudah terpublish menjadi modal dasar untuk meraih beasiswa. Nah, ini enaknya. Jadi kalau udah pernah publish artikel ilmiah, maka modal dasar untuk meraih beasiswa melanjutkan pendidikan S2 itu akan menjadi lebih kuat. Tentu beda dong pengusul beasiswa yang memiliki artikel ilmiah dengan yang tidak memiliki artikel ilmiah, poinnya pasti berbeda. Nah, maka keuntungan-keuntungan inilah yang akan teman-teman dapatkan nanti ketika teman-teman merumuskan artikel ilmiah jurnal, lalu menerbitkannya, dan memperoleh hasilnya nanti ketika sudah lulus. Itu kira-kira keuntungan-keuntungan dasar yang bisa dipergunakan. Nah, selain dari itu, kontribusi teman-teman dalam menulis artikel ilmiah akan menjadi poin tersendiri untuk menyokong proses akreditasi jurusan manajemen yang mana berdasarkan impian kita bersama, targetnya adalah meraih akreditasi unggul atau A. Mari kita aminkan dulu. Nah, oke, saya udah mendengar amin bersama-sama. Nah, setelah itu barulah kita akan masuk ke materi. Saya mohon izin Pak Kajur, Bu Sekjur, Pak Dr. Setia, Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin saya untuk share materi sederhana. Jadi ini hanya materi sederhana aja pada yang akan kita sampaikan pada hari ini. Oke. Sebetulnya karena materi ini disampaikan untuk penulis pemula, maka materi ini tentu tidak akan memberikan impact langsung kepada teman-teman, tapi setidaknya teman-teman akan memahami bagaimana merumuskan judul, bagaimana menulis latar belakang, pendahuluannya, metodologinya, hasil dan pembahasannya, referensinya, dan lain-lain. Setidaknya akan memandu teman-teman mengkonversi laporan PKL menjadi artikel jurnal. Jadi kita ingatkan tidak mungkin melalui pertemuan satu kali ini saja teman-teman langsung ahli menjadi penulis jurnal. Maka yang akan disampaikan hanya kulit-kulitnya saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, kenapa harus melakukan publikasi ilmiah? Ini penyebab utamanya. Apresiasi diberikan kepada siapa yang pertama kali mempublikasikan. Bukan pertama kali yang menemukan. Mungkin teman-teman punya ide besar, punya pemikiran-pemikiran besar, tapi kalau tidak terpublikasikan, tidak akan diapresiasi. Oh, kalau itu mah saya pernah kepikiran dulu. Oh, kalau ini mah saya pernah kepikiran dulu. Nah, kalau hanya pernah kepikiran, tidak akan berubah menjadi apresiasi. Hanya menjadi angan-angan kita saja. Tapi pikiran-pikiran kecil yang dipublikasikan bisa menghasilkan apresiasi. Satu. Baik, kita lanjut. Nah, menulis artikel ilmiah jurnal itu memang banyak yang berpikiran sulit. Tidak hanya mahasiswa, dosen juga kayak gitu. Loh, kenapa bisa gitu? Karena memang tidak sangat jarang pembekalan khusus untuk menulis artikel ilmiah. Kenapa? Karena dalam SKS kan juga nggak masuk. Dalam SKS pun tidak diwajibkan harus ada mata kuliah khusus artikel ilmiah jurnal. Nah, sementara
mainstream perguruan tinggi dewasa ini menjadikan publikasi ilmiah sebagai salah satu komponen yang dijadikan sebagai faktor penentu bagus tidak bagusnya perguruan tinggi tersebut. Maka mau tidak mau kita harus ikut ke mainstream itu. Nah, misalnya UIN kemarin, UIN merajai kampus peringkat webometrik tertinggi misalnya. Itu kan akibat dari publikasi ilmiah. Nah, Telkom University, kampus swasta terbaik di Jawa Barat, itu akibat publikasi ilmiah. Karena memang Telkom University menyiapkan mahasiswanya sebelum lulus harus publikasi ilmiah. Apakah kita akan ke arah sana? Saya yakin dengan visi misi Pak Rektor, visi misi Pak Dekan, Pak Kajur, Bu Sekjur, pasti kita akan pelan-pelan menuju ke arah sana. Nah, menulis ilmiah tidak terlalu mudah, tidak terlalu gampang. Nah, apa tujuannya menulis? Pasti menyampaikan sesuatu. Apa medianya? Jurnal. Nah, kalau teman-teman yang konsen di manajemen keuangan atau teman-teman yang di akuntansi, kalau dengar jurnal, itu pasti jurnal yang di akuntansi. Nah, sementara istilah jurnal yang kita gunakan ini adalah media ilmiah yang digunakan untuk menerbitkan artikel ilmiah. Kalau zaman dulu dia diterbitkan secara cetak, kalau zaman sekarang sebahagian besar diterbitkan secara online. Maka terjadi proses peralihan dari media cetak ke media online. Baik, kita lanjut. Apa saja aturan yang mengikat? Nah, aturan yang mengikat saat seorang penulis artikel membuat artikel ilmiah adalah pedoman dan aturan penulisan atau author guideline. Nah, di sini author guideline suatu jurnal, misalnya jurnal A, itu bisa saja berbeda dengan jurnal B, bisa saja berbeda dengan jurnal C. Seperti Pak Dr. Setia tuh sudah biasa menjelajah ke jurnal-jurnal internasional. Mungkin akan kaget, oh jurnal Sinta gini, oh waktu saya nulis untuk luar negeri nggak kayak gini. Nah, maka kami selalu berpendapat kebenaran menulis artikel ilmiah jurnal, formatnya ditentukan oleh editor jurnalnya sendiri. Nah, untuk kali ini karena kita hanya ke jurnal branding, jurnal internal jurusan, maka kita enak. Oh ya satu jalur nih. Tapi kalau teman-teman nanti ingin submit ke jurnal yang lain, yang pertama harus dicek adalah author guideline-nya, pedoman penulisannya. Karena kebenaran menulisnya itu milik editornya, bukan milik umum. Jadi bisa saja berbeda-beda. Jurnal A, jurnal B, jurnal C, jurnal D. Jadi nanti jangan kaget kalau ditemukan perbedaan cara menulis artikel atau pedomannya antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lain. Namun pada umumnya kalau jurnal nasional di Indonesia masih rada-rada mirip. Baik, kita lanjut. Apa fungsinya ya? Ada fungsi ilmiah, fungsi sosial, fungsi ekspresi. Ini kita lewatin aja. Aspek penulisan, oke, aspek isi, kajian bidang keilmuan, aspek bahasa yaitu bahasa tulisan ilmiah, lalu ada aspek sajian, aturan, dan gaya selingkuh. Kita lanjut. Nah, artikel ilmiah jurnal memiliki setidaknya 4 ciri artikel ilmiah yang baik. Nah, ada yang disebut dengan originality, ada yang disebut dengan novelty, ada yang disebut signifikansi, dan yang harus tidak boleh dilanggar itu adalah low similarity. Loh, kok low similarity? Kok enggak nol similarity sekalian? Enggak mungkin. Karena di dunia zaman sekarang sangat tidak mungkin yang nol similarity. Kenapa? Karena di dunia ilmu pengetahuan itu terjadi sitasi-mensitasi, kutip-mengutip. Mahasiswa mengutip karya dosennya. Dosen tadi juga mengutip ilmuwan yang lain. Nah, karena terjadi proses kutip-mengutip, sitasi-mensitasi, mengambil referensi, maka pasti terjadi similarity. Namun similarity yang bagus adalah yang low similarity. Apa itu originality? Ya, originality keaslian. Keaslian dari tulisan yang kita buat. Apa itu novelty? Novelty adalah temuan baru. Tapi kalau untuk tulisan teman-teman nggak usah pikirin bagian ini dulu. Ini untuk yang kelas-kelasnya udah berat. Signifikansi apa? Signifikansi adalah impact atau keterdampakan dari artikel tadi. Dampak dari kajian artikel yang disajikan tadi berdampak nggak untuk ilmu pengetahuan, berdampak nggak untuk masyarakat. Oke, kita lanjut. Nah, kualitas substansi artikel. Pertama, kepioniran isi jurnal ilmiah ditentukan oleh kemutahiran atau state of the art.
ilmu dan teknologi, kejanggihan sudut pandang, atau pendekatan, kebaruan, temuan bagi ilmu. Nah, ini bagaimana mencari kemutakhirannya? Untuk mencari kemutakhirannya tentu ditentukan oleh referensi-referensi yang digunakan mutakhir atau tidak. Mungkin teman-teman pernah mendengar dari Bapak Ibu dosen, tolong gunakan buku 10 tahun terakhir. Tolong gunakan jurnal ilmiah 5 tahun terakhir. Nah, makin mutakhir referensi yang kita gunakan, maka akan semakin bagus. Nah, ingat ya, makin mutakhir referensi yang kita gunakan, maka akan semakin bagus. Oke, lanjut. Jadi teman-teman nanti saat menyusun artikel dari laporan PKL, pasti menggunakan referensi. Maka apa yang harus dilakukan? Jangan hanya ambil referensi dari artikel dari laporan PKL saja. Harus diperkaya ulang referensinya. Si referensi tadi harus diperkaya dengan referensi-referensi lain yang berasal dari artikel ilmiah jurnal yang mungkin terbitnya 5 atau 6 tahun terakhir. Lanjut. Artikel tersebut menunjukkan kontribusi untuk menjawab gap of knowledge. Nah, ini nggak perlu teman-teman pikirin. Ini kelasnya udah berat kalau gap of knowledge. Gap of knowledge apa, Pak? Ya, untuk mencari penelitian terdahulu bicara tentang A, lalu bicara tentang B, C, D. Nah, lalu yang kita tulis ini bicara soal apa? Apa bedanya dengan A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C2? Bedanya apa? Maka di situ terlihatlah gap of knowledge. Nah, gap of knowledge inilah yang menentukan kebagusan artikel. Tapi kalau untuk teman-teman yang baru penulis pemula, nggak perlu pikirin ini. Yang penting dari laporan ilmiah tadi, itu yang dikonversi menjadi artikel ilmiah jurnal. Oke, kita lanjut. Tingkat kesamaan atau similarity artikel. Nah, teman-teman pasti sudah nggak asing nih dengan yang aplikasi yang bernama Turnitin. Jadi, hasil pengecekan Turnitin itu bukan hasil pengecekan cek plagiasi sebenarnya. Jadi agak tidak tepat kalau disebut itu hasil cek plagiasi. Yang benar adalah hasil cek similarity. Jadi, saya kebetulan pernah waktu itu diikutkan dalam pelatihan yang diadakan oleh Turnitin sendiri, diutus oleh FISIP waktu itu di UIN. Nah, kebanyakan kita salah mengartikan. Hasil cek Turnitin dianggap hasil cek plagiasi. Padahal menurut orang yang kerja di Turnitin sendiri, hasil cek Turnitin bukanlah cek plagiasi, tapi cek similarity. Nah, yang menentukan plagiasi atau tidak plagiasi adalah Dewan Etik. Adalah Dewan Etik dari perguruan tinggi itu sendiri. Tapi kita kebanyakan langsung menggeneralisir. Kalau 42%, oh ini plagiasi. Kalau 12%, oh ini plagiasinya rendah. Padahal enggak, similarity-nya rendah. Maka yang harus teman-teman hati-hati adalah untuk ngecek similarity yang rendah. Gimana caranya? Nah, nanti kita cek lagi. Lanjut. Nah, proses penulisan artikel jurnal. Pertama adalah proses pra-penulisan. Apa itu pra-penulisan? Sama dengan teman-teman yang sedang mempersiapkan skripsi misalnya, sebelum membuat skripsi tentu ada tahapan mengumpulkan bahan. Nah, kalau artikel ilmiah yang sedang teman-teman susun hari ini, apa bahan utamanya? Bahan utamanya adalah laporan dari praktek kerja lapangan yang dilaksanakan kemarin. Jadi, bahan utamanya itu berasal dari situ. Satu. Lalu, teman-teman untuk memperkaya topik atau kajian dari laporan PKL itu, teman-teman harus melakukan upaya memperkaya referensi. Maksudnya gimana, Pak? Nah, teman-teman tinggal buka tuh, kan lihat topik, misal topiknya tentang marketing. Marketing apa? Marketing produk UMKM misalnya. Maka bukalah Google Scholar atau buka Google, di situ cari karya-karya ilmiah jurnal, tulisan-tulisan ilmiah jurnal yang kajiannya mirip atau linear atau serupa atau searah dengan topik PKL yang teman-teman pilih. Cek laporan PKL, oke, kita akan melakukan pengayaan referensi. Maka buka di Google Scholar, cari di situ. Kumpulkan referensi-referensi yang terkait dengan laporan PKL kita. Itu namanya tahapan pengumpulan bahan tulisan. Baru lanjut menyusun kerangka. Yang kedua,
Prosesnya adalah proses penulisan. Nah, dalam membuat proses penulisan nggak mungkin langsung jadi sekali menulis. Nah, kebanyakan dari kita sebentar. Oke. Nah, kebanyakan dari kita umumnya kalau diminta menulis artikel ilmiah jurnal dari skripsi, apa yang dilakukan? Yang dilakukan resume. Ya, kalau resume masih mending dibaca lalu diresum. Masih mending. Biasanya lakukan apa? Copy, potong, ambil, copy, potong, ambil, copy, potong, ambil. Akibatnya apa? Akibatnya si artikel tadi paragraf ke paragraf, kalimat ke kalimat tidak nyambung, tidak koheren, kohesif. Maka untuk yang teman-teman yang kali ini ikut pelatihan, dari laporan PKL itu bukan dikopas-kopas, bukan ambil bagian ini pindahkan, ambil bagian ini pindahkan, ambil bagian ini pindahkan. Enggak gitu caranya. Caranya gimana? Caranya teman-teman baca ulang laporan PKL tadi, pahami apa isinya, baru mulai ditulis kembali. Jadi dibuka file laporan, tulis kembali. Nah, ketika terjadi upaya penulisan kembali, maka similarity dari artikel tersebut kemungkinan besar pasti rendah. Tapi kalau kopas-kopas, maka kemungkinan besarnya tinggi. Nah, kayak itu untuk draft tulisannya. Sudah dibuat draft tulisan, baru diperbagus. Nah, nanti akan dibimbing, teman-teman minta petunjuk dan minta arahan ke dosen pembimbing. Setidaknya dosen pembimbing teman-teman pasti sudah punya pengalaman dalam menulis artikel ilmiah jurnal. Oke, lanjut. Ada pasca penulisan. Setelah beres tulisan, ada pasca penulisan, proses penyuntingan. Penyuntingan ini apa, Pak? Penyuntingan ini bukan disunting ya. Penyuntingan ini pengeditan. Jadi ada proses pengeditan, baru setelah itu beres, layout, udah cocok semua, baru sampai ke tahap publikasi. Oke, kita lanjut. Nah, pra penulisan, rincian-rinciannya. Pencarian dan pengembangan gagasan. Bagian ini teman-teman udah bisa lewat nih, karena bahannya udah ada, PKL-nya udah terlaksana, gagasannya udah terkumpul di situ. Dan kegiatan sudah dilaksanakan. Pemahaman metode, bagian ini juga udah lewat, karena PKL-nya sudah dilaksanakan. Nah, yang akan teman-teman lakukan setelah itu adalah ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, mencari referensi tambahan berdasarkan laporan PKL tadi. Baru lanjut ke perencanaan naskah. Nah, untuk penulisan nanti akan di-share ke teman-teman contoh artikel ilmiah jurnal yang strukturnya tinggal teman-teman ikuti gaya selingkung penulisannya. Kita ikut yang mana? Gampang. Kalau teman-teman nggak mau nunggu misalnya dari jurusan, teman-teman tinggal buka aja di Google. Jurnal Komitmen UIN Bandung. Buka di Google, buka jurnalnya, klik archive, pilih salah satu artikel, download, nah jadikan itu sebagai pedoman untuk membuat artikelnya. Lanjut. Nah, format penulisan. Bagi penulis baru, format dianggap sesuatu yang bingung karena alasannya ribet. Nah, kenapa bingung? Karena nggak biasa aja ya. Nggak biasa membuatnya. Biasanya membuat makalah. Teman-teman pasti pernah tuh membuat makalah mungkin 12 halaman, 15 halaman. Nah, kalau sederhananya, apa itu artikel jurnal? Artikel jurnal adalah makalah yang biasa teman-teman bikin itu diperkuat kualitas tulisannya. Diperkuat lewat apa? Diperkuat lewat kedalaman pembahasan, keluasan topiknya atau kedalaman terhadap topik, dan diperkuat melalui penambahan referensi yang berkualitas. Oke, untuk template gimana Pak? Template nanti kita share. Gaya selingkung akan ikutin template tadi. Oke, nah ini dia. Anatomi penulisan. Pertama apa? Pertama judul. Yang kedua nama penulis dan afiliasinya. Jadi teman-teman nanti di artikel itu setelah judul wajib dimasukkan nama penulis. Siapa aja Pak nama penulis? Nama anggota kelompok beserta dosen pembimbing PKL. Saya ingatkan ya. Jadi artikelnya itu harus disertai dengan nama dosen pembimbing PKL. Afiliasinya kami pakai apa? Afiliasinya jurusan manajemen,
UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke, lanjut. Dimasukin nggak alamat email? Nah, alamat email, masukin alamat email dosen pembimbing dari teman-teman. Kok gitu? Nah, karena kalau teman-teman kan belum tahu akan melanjutkan karir di dunia akademik. Kalau dosen udah pasti. Lalu email tadi gunanya apa? Nah, email tadi gunanya adalah jika ada orang yang menemukan artikel itu, lalu tertarik dengan kajian artikel itu, kepada siapa dia bertanya? Tentu ke corresponding author. Maka corresponding author yang bisa teman-teman putuskan atau tunjuk atau sepakati adalah dosen pembimbing PKL. Maka email itulah yang akan digunakan oleh pembaca untuk berkorespondensi. Ini penelitiannya gimana, ini pelaksanaannya gimana, atau kita boleh join riset nggak, dan lain-lain. Oke, lanjut. Abstrak. Abstrak itu terdiri dari satu paragraf. Jadi kalau teman-teman biasa membaca abstrak dari skripsi, nah yang terdiri mungkin 3 atau sampai 5 paragraf, maka untuk abstrak jurnal hanya 1 paragraf. Lanjut lagi, introduction atau pendahuluan. Pendahuluan isinya apa? Nggak jauh-jauh dari latar belakang. Lanjut, literatur review atau tinjauan pustaka, baru metodologi, result and discussion atau hasil pembahasan, kesimpulan. Nah, untuk acknowledgement atau ucapan terima kasih ini opsional. Acknowledgement ini biasanya dibuat untuk artikel yang mana risetnya itu ada yang mendanainya. Misalnya nih teman-teman dapat hibah dana riset. Dana risetnya berasal misalnya dari Pertamina. Teman-teman diminta untuk mengkaji bagaimana proses branding dari perusahaan Pertamina. Dapat dana riset tuh misalnya 150 juta. Nah, biasanya ucapan terima kasih atau acknowledgement yang dimasukin ke artikel adalah memasukkan poin itu. Atau kadang-kadang bisa juga biasanya dimasukkan poin ucapan terima kasih kepada profesor atau promotor-promotor yang membimbing penulisan artikel itu. Lanjut, yang terakhir seperti biasa, referensi atau daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka atau referensi ini, teman-teman harus tinggalkan gaya menulis makalah. Apa itu gaya menulis makalah? Comot-comot daftar pustakanya dari makalah yang lain atau tulisan yang lain, langsung ambil. Padahal di body text, padahal di body artikel, referensi tadi tidak dijelaskan di mana dikutipnya. Itu sebaiknya ditinggalkan. Biarlah referensinya hanya 12 atau 15, tapi betul-betul ada di body artikelnya. Baik, kita lanjut. Judul. Judul harus jelas, tidak ambigu, akurat, mewakili riset yang dilakukan, judul maksimal 12 kata. Nah, gini. Kalau teman-teman melaksanakan PKL-nya di sebuah institusi, misalnya kecamatan bla bla bla, kabupaten bla bla bla, provinsi bla bla, hapus kecamatan sampai provinsi. Tinggalkan topik kajiannya saja. Nah, jadi judul artikel yang baik tidak terlalu panjang. Oh, tapi kan kami melakukannya di sana, Pak. Nah, untuk artikel jurnal, penjelasan terhadap di mana Anda melakukan riset, di mana Anda melakukan kajian, itu dituliskannya di pendahuluan. Tidak perlu ditampilkan dengan judul. Itulah bedanya. Beda pertama, artikel ilmiah jurnal dengan skripsi, atau dengan makalah, atau dengan disertasi, atau dengan tesis yang kebanyakannya umumnya memasukkan lokasi penelitian. Lanjut, judul tidak boleh disingkat atau menggunakan jargon-jargon. Nah, mungkin misalnya dalam ilmu manajemen ada istilah-istilah yang kebiasaan penyebutannya itu disingkat. Nah, kalau kebiasaan penyebutannya disingkat, maka di judul harus ditulis panjang. Jangan ditulis singkatan. Loh, kok gitu? Kenapa? Karena tidak semua orang di planet bumi yang menggunakan internet ini memahami singkatan yang kita buat di judul tadi. Kecuali singkatan tadi, istilah tadi merupakan istilah yang sudah sangat populer. Misalnya COVID. Nah, misalnya COVID. Kalau COVID-19 atau COVID-19
mungkin sudah seplanet bumi ini yang melek terhadap internet, yang tahu COVID itu apa. Walaupun COVID itu sebetulnya singkatan. Oke, lanjut ya. Judul harus menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, ini kalau teman-teman ingin menggali atau mengeksplorasi kemampuannya dalam menulis judul, bolehlah menampilkan atau menonjolkan judul yang menimbulkan rasa ingin tahu dari pembaca. Lanjut, abstrak. Abstrak, ringkas, padat, berisi tentang ide-ide yang paling penting, memuat masalah atau tujuan penelitian, memuat prosedur atau metode penelitian, memuat ringkasan hasil penelitian, garing kesimpulan. Satu paragraf, umumnya maksimum 200 kata. Nah, kira-kira kalau berdasarkan pengalaman kami dalam mereview artikel jurnal, abstrak itu sebaiknya hanya 5-6 kalimat. Dimulai dengan kata-kata, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mempraktekkan, misalnya kalau PKL, kalau penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, untuk menguji, untuk dan seterusnya. Nah, di mana abstrak tadi terdiri dari komponen-komponen dari artikel kita. Baik, kita lanjut. Tidak ada singkatan, tidak ada kutipan di dalam abstrak, tidak ada tabel di dalam abstrak, tidak ada gambar di dalam abstrak, tidak ada merek dagang di dalam abstrak. Dibuatnya dalam 2 versi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kecuali kalau artikel kita memang full papernya dalam bahasa Inggris. Jika artikel Anda full papernya dalam bahasa Inggris, maka tidak perlu dibuat abstrak versi bahasa Indonesia. Lalu kenapa kalau artikel full papernya dalam bahasa Indonesia dibuat versi Inggrisnya? Supaya dibaca oleh masyarakat akademik global. Supaya dibaca oleh seluruh umat manusia di dunia. Itulah sebabnya artikel abstrak yang artikelnya itu berbahasa Indonesia juga menyertakan abstrak berbahasa Inggris. Supaya kedetek oleh Google. Oke, lanjut. Nah, ada contoh. Kira-kira seperti ini. Contohnya, tujuan, materi, metode, dan hasil. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Sekitar ini, kalau yang ini 198 kata, maksimumnya 200 kata. Kalau lebih sedikit dari ini, boleh nggak? Boleh. Setidaknya terdiri dari 5-6 kalimat. Oke. Setelah abstrak ada keyword atau kata kunci. Kata kunci itu adalah kata atau istilah yang dibahas. Tujuannya apa? Sebetulnya secara teknis di jurnal kata kunci itu dibuat tujuannya apa? Dibuat tujuannya supaya mudah keindeks oleh Google. Jadi ketika Anda ketika pembaca memasukkan keyword di Google, manajemen pemasaran, nah itu kan keyword search. Nah, maka tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan manajemen pemasaran akan kebaca. Nah, posisi keyword tadi akan berfungsi sebagai itu kalau secara teknis. Kalau secara artikel, dalam sudut pandang artikel, gunanya apa? Untuk mempermudah penelusuran, mempunyai makna khas dan jelas. 3-5 kata. Nah, hanya 3-5 kata ada dalam judul atau bahasan, sebaiknya mengacu pada thesaurus. Nah, kalau teman-teman belum tahu, thesaurus itu semacam kamus yang saya tahunya itu kebanyakan dalam bahasa Inggris yang menunjukkan sinonim-sinonim kata. Oke, kita lanjut. Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari apa? Latar belakang atau rasional penelitian. Ya, intinya terdiri dari kenapa topik itu diambil. Intinya begitu. Uraian permasalahan yang akan diteliti, status ilmiah disertai sumber acuan. Nah, dalam pendahuluan, kalau bisa yang laporan PKL teman-teman ini setidaknya dicari juga referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang teman-teman ambil di PKL itu. Nah, referensi-referensi terdahulu tadi dimasukin ke pendahuluan. Lalu ada pernyataan umum yang tidak perlu sumber acuan. Apa itu maksudnya?
maksudnya ya statement dari teman-teman, statement dari penulis. Luasan rencana pemecahan masalah, state of the art. Nah ini state of the art nggak perlu terlalu dipikirin karena ini kelasnya udah berat. Baru rumusan tujuan penelitian. Nah, pendahuluan terdiri dari berapa halaman? Paling banyak 3 atau 4 halaman. 3 atau 4 halaman udah cukup. Boleh nggak 16 halaman? Jangan. Boleh nggak lebih dari 10 halaman? Oh jangan. Kenapa? Karena artikel ilmiah umumnya itu terdiri dari 9 sampai 16 halaman. Ada yang 20 halaman, ada yang 25 halaman, tapi biasanya kurang bagus. Nah, kalau kita berkaca kepada artikel-artikel ilmiah yang terbit di jurnal-jurnal internasional bereputasi, rata-rata halamannya nggak banyak, 15, 16, atau bahkan ada yang 9, 10. Lalu kalau proceeding paling cuma 6 halaman. Baik, lanjut. Nah, landasan teoritis atau empiris berisi teori maupun konsep utama yang digunakan. Itulah yang saya maksud tadi, kalau teman-teman mencari referensi-referensi tadi bisa dimasukin. Studi terdahulu yang relevan dengan penelitian, adopsi atau modifikasi model penelitian. Metodologi, nah ini teman-teman udah hatam seperti biasa. Nah, metodologi dalam artikel ilmiah jurnal jangan dibikin panjang-panjang. Dibikin 1 paragraf saja. 1 paragraf 5 atau 6 kalimat saja. Paling banyak 2. Nggak dijelasin Pak pengertian dari penelitiannya, pengertian metodologinya, jangan. Hanya menerangkan sedikit saja supaya pembaca juga tahu, oh artikel ini disusun penelitiannya, risetnya berdasarkan menggunakan metode ini. Cukup itunya aja. Oke, lanjut. Hasil dan pembahasan. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Pendahuluan, literatur review tadi, metodologi, lalu hasil pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan kalau bisa lebih banyak daripada pendahuluan. Kebanyakan artikel-artikel pemula itu pendahuluannya panjang, hasil pembahasannya sedikit. Jadi mempertebalnya itu dengan perbanyak pendahuluan. Kalau bisa hasil dan pembahasan itu jumlah halamannya atau banyaknya setidaknya sama dengan jumlah halaman pendahuluan. Apa saja yang diulas di situ? Oke. Teman-teman harus bisa bedakan dulu mana yang hasil, mana yang pembahasan. Kalau hasil sifatnya hanya menunjukkan. Ini loh hasilnya kemarin. Tapi nggak diulas, nggak dibahas-bahas, nggak diulas-ulas lagi kalau di hasil. Nah, maka pada pembahasan disitulah kita membahas. Bagaimana cara kita membahas? Kalau masyarakat ilmiah, masyarakat akademik, pembahasan tentu mengacu kepada teori, mengacu kepada referensi ilmiah. Jadi ketika menuangkan poin per poin pembahasan, mesti dibahas. Atau istilahnya kita menggunakan pisau ilmiah, pisau teori yang mana untuk membahas poin-poin tadi. Jadi setidaknya kalau di hasil itu teman-teman hanya mengemukakan saja, kalau di pembahasan sebaiknya melakukannya dengan cara mengiris hasil tadi dengan cara pandang yang dikemukakan oleh teori atau referensi-referensi yang teman-teman ambil yang sesuai dengan topik kajian PKL tadi. Nah ini kira-kira teman-teman baca. Lanjut. Nah, kesimpulan dan saran. Sekali lagi, kesimpulan dan saran bukan kopas dari pembahasan, karena ini perilaku kebanyakan. Pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan. Memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Nah, teman-teman kan di pendahuluan tuh ada tujuan ditulisnya. Nah, di kesimpulan tadi itu mesti ada menjawab tujuan kita tadi. Lanjut, berupa deskriptif bukan numerik. Nah, ini bedanya. Bedanya sama skripsi. Kalau skripsi umumnya ada 1, 2, 3. Nah, ini deskriptif murni, memuat implikasi dari temuan penelitian yang bersifat praktis, pengembangan teori, dan arah penelitian lanjutan. Baru terakhir adalah daftar pustaka. Nah, maka teman-teman, dari laporan PKL itu saya yakin sekali teman-teman pasti sudah ada daftar pustakanya. Dan saya juga yakin daftar pustakanya pasti sedikit. Nah, maka pasca pelatihan hari ini, teman-teman harus melakukan pengayaan referensi.
seperti yang saya bilang tadi, cari topik yang sama, tulisan dengan topik yang sama di Google Scholar, baik referensi yang berbahasa Indonesia maupun referensi yang berbahasa Inggris, atau bahkan referensi yang berasal dari jurnal-jurnal yang bereputasi sekalian, Mas. Jadi sekalian bagus artikelnya. Itu akan menentukan kualitas dari artikel tadi. Oke, lanjut. Oh, setidaknya berapa referensinya? Ya, setidaknya 12 sampai 15 lah kalau penulis pemula. Kalau penulis senior gimana? Penulis senior yang nggak boleh 10 15 nggak boleh, ya minimal 25. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang sering terjadi. Konsistensi dalam penulisan pustaka. Kita perhatikan di sini ada nama jurnal J. Food Science. Ini sebetulnya jurnal yang sama, Journal of Food Science. Jurnal yang sama, tapi namanya tidak konsisten. Nah, ini konsisten dalam penulisan daftar pustaka. Nah, ini pasca penelitian. Oke, saya kira materi yang cukup sederhana untuk penulis pemula kita cukupkan saja dulu. Nanti kita lanjutkan ke diskusi karena juga kita lihat sekarang sudah pukul 10.55. Kira-kira sekian materi sederhana dari saya. Mudah-mudahan berimpact untuk teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kita akan dipandu oleh Ibu moderator kita. Saya kembalikan arena dan sesi ini kepada Ibu moderator, Ibu Dr. Lilis. Waktu dan tempat, hatur nuhun, terima kasih, dipersilakan. Terima kasih, jazakumullah khair, Pak Kepala Pengurus Jurnal nih, Pak Hafid Leonardo Sari. Kalau saya punya panggilan khusus, orang mau panggil 1000 kali Pak Hafid, saya panggilnya Pak Leo. Gitu. Thank you Pak Leo, keren banget. Jadi ini pemaparannya tuh runtut, sistematis, lugas, kemudian kalau dalam pandangan saya barusan ya, saya mengikuti siapapun seharusnya bisa menulis jurnal. Kenapa? Karena begitu it's so easy gitu. Apalagi sih gitu ya. Apalagi di situ udah disusun secara detail mulai dari A sampai Z-nya gitu kan. Jadi harusnya tidak ada lagi alasan untuk kita semua tidak menulis, tidak bisa menulis. Cuma satu mungkin barriernya apa? Nggak ada kemauan. Benar nggak Pak Leo? Kalau yang lain-lain kayak teknis keren banget gitu loh. Siapapun, apalagi di sini teman-teman nanti kan didorong juga tuh, bukan didorong ya, kewajiban kalian menuntaskan studi akhir itu dengan membuat penelitian dalam bentuk tugas akhir skripsi gitu kan. Itu jauh lebih complicated ya dalam tanda kutip. Kenapa? Banyak aturannya, banyak rules-nya, tata cara. Ini versi simpelnya, tapi pada akhirnya outputnya itu luar biasa gitu. Banyak sekali benefit yang bisa teman-teman di semester 7 ini dapatkan gitu ya. Dan bisa jadi di sini Pak Leo lahir para penulis-penulis profesional ya. Keren nggak sih? Keren banget gitu. Kenapa? Karena kita dapat informasi, dapat pengetahuan, dapat ilmu dari ahlinya. Jadi segala sesuatu serahkanlah pada ahlinya. Ahlinya ini ternyata ada di Go Akademika gitu. Agak iklan dikit ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Karena memang mengingat durasi juga, silakan. Raise hand, bisa langsung tanyakan. Mumpung Pak Leo ini ada di ruangan kita, dia orang ini agak sulit ya, kayak belut gitu kan, lari sana lari sini. Kenapa? Karena memang pekerjaannya banyak dan setumpuk, dan beliau sudah fokus gitu ya mengurusi berbagai kegiatan yang ada relate-nya dengan penulisan dan publikasi dan jurnal dan artikel. Pokoknya yang bagian-bagian menulis itu ahlinya beliau. Ada temennya juga di sini nih, ada best friend-nya. Mungkin juga sebagai partner in crime. Wih, keren banget. Partner in crime. Wakil manajer. Enggak, GTO dia. Oke, boleh nanti mau share-share juga di ruang chat room diskusi kita ya. Oke, saya buka untuk sesi pertama. Nggak banyak-banyak nih, karena waktu juga yang nanti harus ditutup ya. Ini hari Jumat juga. Silakan, langsung raise hand. Atau dari Bapak Ibu dosen boleh silakan. Mau chit-chat di sini, mangga
dibuka ruang untuk berdialog langsung ya. Silakan Bapak Ibu. Guys, kalian teman-teman ada yang mau bertanya boleh silakan. Siap Pak Dokter. Pak Setia Bu. Oh, oke, mantap. Silakan. Open your mic please. Oke. Terima kasih Bu Seksir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya saya mohon maaf para mahasiswa. Pertama mau menyampaikan kemarahan ini sama Pak Kajur sama Bu Sekjur. Yang kedua ingin menyampaikan ketersinggungan ini dengan Pak Afid. Iya dong. Marah sama Harus, Pak Kajur, Bu Sekjur. Karena kok mahasiswa malah diduluin gitu loh. Itu Berarti yang trik pertama. kita sukses Pak Kajur ya. Nah, nanti saya usul Pak Afid Punten lah. bicara lagi Dokter, punten. tapi di forum dosen. Ya, mungkin agak lebih advance nanti topiknya Pak Afid. Siap. Yang kedua, saya agak tersinggung sama Pak Afid dibilang guru gitu loh. Saya hadir ini karena memang saya mau berguru sama Pak Afid. Ampun Pak Dokter, ampun. Gini Pak Afid, jadi saya agak kurang produktif menulis. Sebetulnya ini lebih pada ada itu ya, ada kalau kata teman saya yang ahli Neural Language Programming, jadi ada sesuatu yang masuk ke kepala saya terkait brand image jurnal di depan saya, di pikiran saya gitu. Jadi ceritanya saya pernah disodorin jurnal sama salah seorang guru besar. Pak Setia, tolong ini jelaskan ke saya, ini maksud hubungan antar variabelnya ini bagaimana katanya. Kok bisa ini diduga mempengaruhi ini gitu. Terus 2 hari saya pelajari, saya nyerah. Prof, ini saya tidak bisa menjelaskan ini. Secara logika ekonomi bahwa X ini mempengaruhi Y tidak bisa saya jelaskan. Kemudian guru besar itu bilang, Pak Setia ini jurnal bereputasi loh katanya gitu. Ya, jadi kemudian waktu itu mungkin mahasiswa S1 yang baru riset dibimbing sama dosen yang bukan ininya, kemudian reviewernya juga. Nah, jadi itu agak-agak ini. Tapi kalau saya lihat ini segera saya ingin memberikan motivasi. Kalau saya lihat skripsinya anak-anak S1 kita, Pak, saya kan juga sering baca itu jurnal-jurnal yang Sinta itu ya, Sinta 1, Sinta 2 itu. Sering juga saya baca-baca isi artikelnya. Kalau lihat risetnya anak-anak S1 khususnya manajemen, itu rasa-rasanya banyak yang jauh lebih layak untuk dipublikasi dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang selama ini banyak dimuat di jurnal. Keren. Ya, jadi saya juga ingin memberikan jangan minder saudara, ya jangan minder, tapi jangan ikut Pak Setia karena Pak Setia nggak produktif nulisnya. Cuman saja kalau saya lihat topik-topik skripsi, topik-topik riset yang pernah saya bimbing, pernah saya uji, rasa-rasanya kok kalau dibanding-banding dengan beberapa tulisan yang publish di jurnal yang terakreditasi itu, ya mungkin saya nggak kelasnya Scopus seperti Pak Afid dan Bu Lilis, Pak Kajur lah. Ya. Saya baca yang akreditasi nasional itu rasa-rasanya kok banyak hasil riset anak-anak mahasiswa kita yang jauh lebih hebat, jauh lebih layak untuk dipublikasi. Ya, kalau menurut saya kalau saja ini di treatment dengan baik, saya yakin akan banyak tulisan yang hasil risetnya itu, hasil skripsinya itu, ya bisa digiring ke publikasi ilmiah. Jadi itu sekedar penyemangat saja buat anak-anak saya, untuk anak-anak manajemen khususnya. Jadi hasil risetnya kalian itu banyak yang hebat lah, banyak yang hebat, banyak yang layak untuk dipublikasi, baik variabel risetnya maupun metodologinya.
banyak yang lebih hebat. Kemarin saya ada membimbing mahasiswa Pak Kajur. Terus saya sudah minta ke yang bersangkutan, nanti kita publikasi gitu. Nanti ini kita publikasi gitu. Terus saya cari jurnal-jurnal yang terakreditasi. Terus setelah saya baca tulisannya di jurnal-jurnal itu, rasa-rasanya kalau saya orang finance gitu ya, rasa-rasanya kok kalau topik ini dipublikasi hanya di level ini, kok rasanya sayang. Itu saya sampai berkesimpulan seperti itu. Kok rasanya sayang kalau hasil skripsi mahasiswa yang seperti ini kok hanya dipublikasi pada jurnal yang levelnya ini misalnya gitu. Ini sepertinya harus nyari yang lebih tinggi lah. Kira-kira itu kesimpulan saya Pak Hafid. Jadi saya hanya ingin bukan memberi contoh, tapi saya hanya ingin Tutwuri Handayani lah dorong di belakang supaya anak-anak kita lebih percaya diri. Saya sampaikan bahwa kalian itu hebat, kakak-kakak kalian itu hebat. Kalau kalian sering baca jurnal, itu banyak karya tulis, karya skripsi kakak-kakak kalian yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi itu. Tinggal acara-acara seperti ini mungkin Pak Kajur lebih intens saja ya supaya gelombang longitudinalnya agak merambah kemana-mana gitu. Atur nuhun Pak Kajur, Bu Sekjur, Pak Hafid. Sami-sami, Pak Dokter. Oke, terima kasih, luar biasa. Ini catatan pentingnya nih buat jurusan Pak Kajur. 1, tolong ditreatment semua dosen manajemen. Saya highlight itu Pak Dokter Setia. Mantap. Jangan sampai kalah risetnya oleh para mahasiswa. Dan kenapa mahasiswa kita yang angkatan-angkatan kemarin itu sebenarnya walaupun dalam masa COVID ya pasti ya, tapi keren-keren. Karena dosennya juga keren-keren sebenarnya. Jangan lupa karena di bawah bimbingan para dosennya. Nah, untuk kalian yang di semester 7 mau menginjak ke semester akhir dalam kerangka penulisan tugas akhir, tolong. Tadi pesannya Pak Setia juga saya kira sangat bagus. Silakan searching tuh hasil-hasil riset skripsi teman-teman kakak-kakak tingkat kalian itu keren-keren, bagus-bagus. Mangga Pak Leo, tanggapannya silahkan. Atur nuhun. Aduh, saya udah menggigil lutut saya tadi. Tadi itu lutut kanan udah pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan. Lebay deh. Nuhun Pak Dokter Setia, guru saya. Nah, memang pada kenyataannya terkadang reader tidak mampu memahami apa yang disampaikan oleh autor. Nah, sebetulnya dalam mekanisme artikel ilmiah yang terpublikasi di jurnal, kita bisa mengkonfirmasi ulang ke corresponding autornya Pak Dokter Setia. Jadi disertakan email corresponding tadi adalah salah satu yang disediakan oleh pengelola jurnal untuk menggugat balik. Ini saya nggak paham nih. Ini apa sih maksud penelitian Anda yang ini? Nah, sebagai contoh, saya pengalaman Pak Irwandi aja. Pak Irwandi waktu itu ada program publikasi ilmiah terkait dengan COVID yang digagas oleh LP2M, Om ya. Nah, yang digagas oleh LP2M. Lalu kebetulan judulnya menarik, isinya agak menarik. Saya nggak bilang artikelnya bagus ya. Ini mah menarik. Nah, karena judulnya menarik tadi, karena memang dipublish di masa COVID dan membahas yang terkait dengan COVID juga, akhirnya Pak Irwandi dapat banyak email dari reader-reader, dari pembaca. Padahal artikel tadi tidak dipublikasi di jurnal, tapi dipublikasi di repositori kampus, repositori UIN. Nah, email apa yang diminta? Email itu isinya apa? Pada umumnya isinya meminta instrumen, Om ya. Nah, meminta mengklarifikasi, ini instrumennya Bapak penelitian ini pakai apa? Nah, akhirnya Pak Irwandi ya kewajiban tanggung jawab reputasi akademiknya ya harus menunjukkan ini loh instrumen yang saya gunakan. Nah, disitulah terjadi korespondensi antara reader dengan author. Sebetulnya sistem di jurnal sudah menyediakan itu. Nah, itu salah satu bukti kenapa email dari corresponding author harus ditaruh di publikasi ilmiah. Nah, saya yakin nih, ini kalau penulis ini dapat email dari Pak Setia,
pindah juga telinga kiri ke telinga kanan kayak Iya itu benar. satu. Mhm. Nah, ada juga tuh info dari Pak Irwandi. Akibat dari itu sitasinya jadi sangat tinggi. Nah, lalu itu yang kedua, atau reader juga bisa memanfaatkan email dari editor, yaitu bertanya ke editor, saya pengen dapat penjelasan lebih lanjut dong tentang ini, penulis menyertakan file tambahan nggak waktu submit? Karena ketika kita submit, sebetulnya di OJS itu ada supplementary file, yaitu file-file yang sebuah tempat yang disediakan untuk penulis mengirimkan file tambahan, apakah daftar foto, apakah instrumen, atau hasil uji statistik, dan lain-lain. Sehingga itu sebetulnya dapat diakses secara terbuka oleh reader dengan izin dari editor. Nah, kira-kira gitu solusi kalau kita menemukan sebuah artikel ilmiah, tapi kita nggak benar-benar paham nih, ini tuh kok gini ya, maksudnya apa ya, kok gini ya, tapi kita masih tertarik ke kajiannya. Kita bisa mengkonfirmasi atau mengklarifikasi ke penulis, atau kita bisa mengkonfirmasi dan klarifikasi ke editor. Kira-kira secara teknis begitu Pak Dr. Setia. Nah, saya lanjut. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Setia tadi betul sekali, bahwa sebetulnya banyak riset-riset yang berasal atau bersumber dari tugas akhir jauh lebih baik daripada riset yang tidak berasal dari tugas akhir. Kenapa? Karena kebanyakan artikel ilmiah jurnal ditulis berdasarkan kebutuhan administrasi dana penelitian. Nice banget ya Pak Leo ya. Karena kebanyakan artikel ilmiah itu kebanyakan literatur review kalau tidak berasal dari tugas akhir. Bayangkan kalau dari tugas akhir proses supervisi menelitinya diteliti oleh peneliti yang lebih ahli. Ya. Kalau dia skripsi dibimbing oleh dosen pembimbing. Kalau dia tesis dibimbing oleh doktor. Kalau dia mahasiswa doktor dibimbing oleh profesor. Maka kalau Pak Dr. Setia menemukan, loh kok riset mahasiswa saya lebih bagus ya? Ya wajar, risetnya dibimbing Pak Dr. Setia. Tapi artikel jurnal ilmiah independen yang tidak berasal dari tugas akhir, sekali lagi, risetnya siapa yang mensupervisi? Pertanyaannya. Kan nggak ada proses supervisi di risetnya. Riset dia lakukan mandiri, berdasarkan kemampuannya, diteruskan, lalu proses editor, pertanyaan kita editornya siapa, lalu reviewernya, apakah reviewernya adalah seorang akademisi yang ahli, yang dipastikan ahli di bidang subspesialis itu atau tidak. Kan kita nggak tahu. Tapi kalau yang bersumber dari tugas akhir, saya sangat yakin risetnya pasti disupervisi oleh peneliti senior, dan kemungkinan besar peluang untuk kualitas risetnya itu pasti lebih baik daripada artikel ilmiah yang tidak berasal dari riset-riset tugas akhir. Kira-kira kalau logika dari pengelola jurnal seperti itu Pak Dr. Setia. Atur nuhun. Apunten pisan Pak Setia kalau kurang memuaskan. Atur nuhun. Terima kasih. Kembalikan lagi pada moderator. Oke, luar biasa ya guys. Penjelasannya itu semua make sense gitu. Jadi Pak Setia, kayaknya sayang ya kalau cuma di dosen jurusan manajemen ya. Mestinya naik ke level lebih atas ya, info-info kayak gini. Benar gak sih? Iya. Kulturnya punya harus dinaikkan ini. Kita punya source yang bagus banget. Nanti Tapi Pak Kajur dikomporin saja, nanti biar Pak Afid suruh bicara di level yang agak lebih luas. Lebih luas. Ya, gitu. jadi saya nyirik sebetulnya ini Pak Afid, nyirik kok malah mahasiswa duluan gitu loh. Saya nebeng di kegiatan mahasiswa. Ternyata hasil bimbingannya tuh keren semua ya, luar biasa. Nah, Pak Afid, saya tahun 2005 itu selesai magister itu dosen pembimbing saya disertasinya di Ghent University itu di Belgia ya, itu artificial intelligence. Ya, itu disertasinya beliau. Nah, tahun 2000-an kemarin itu saya membimbing mahasiswa S1 artificial neural network, Pak. Jadi salah satu bagian dari artificial intelligence.
Itu 2005 saya itu promotor saya pembimbing saya yang penelitiannya itu pakai itu. Tahun 2000 di kita ada mahasiswa menggunakan salah satu bagian dari artificial intelligence. Jadi ada proses itunya. Jadi saya bilang, loh ini kan potensi, belum lagi yang topik-topik yang up to date ya, yang banyak sekali dikaji oleh mahasiswa. Kan mahasiswa itu ada yang begini, ada yang penting cepat lulus. Yang gitu kan ngulang-ngulang, udah replikasi. Iya. Tapi juga ada mahasiswa yang kalau ditantang, kamu mau nggak begini? Oh. Mau dia. Dan banyak yang harus genuine berdarah-darah loh, gitu, Katia. mau mereka. Karena itu jadi kebanggaan mereka, kan macam-macam. Nah, produk-produk riset dari mahasiswa yang tipenya seperti ini, itu karena mereka selesaikan dengan penuh perjuangan, tantangan mereka terima dengan baik, ada kesulitan mereka konsultasikan, tidak dikejar-kejar mau dinikahkan sama bapak ibunya, ya kualitasnya relatif lebih bagus. Dan itu saya rasa potensi itu Pak Kajur kalau digali, itu kita akan banyak menemukan mutiara yang tersembunyi lah. Mutiara yang tersembunyi. Jadi tinggal bisa-bisanya nanti Pak Kajur sama Pak Afid sama Bu Sekyur mengeksplorasi lah kemungkinan mutiara tersembunyi itu bisa muncul ke permukaan. Hatur nuhun Bu Sekyur. Terima kasih Pak Tia. Ya, kalau Pak Leo sih udah tereksplorasi dengan baik di luar sana. Nggak usah diragukan lagi. Oke, baik. Terima kasih. Wah, ini masukan yang luar biasa Pak Kajur. Mohon di note ya, dicatat ya. Ternyata informasi yang sederhana, simpel ini benefitnya tidak hanya untuk mahasiswa, ini bekal terbaik dari kami untuk kalian gitu ya. Tapi juga untuk Bapak Ibu dosen yang mau memberikan semacam mendapatkan rekognisi ya, pengakuan juga melalui publikasi-publikasi ilmiah terbaik yang nanti Bapak Ibu akan buat atau akan publikasikan. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Nur Waidah. Ya, silahkan. Bun, saya potong dulu, takut lupa, Bun. Oke. Itu tolong mahasiswa, itunya sudah disiapkan absen, harus mengisi gitu. Ya. Oh iya, ya, announce ya untuk semua. Silakan presensi diisi untuk yang hadir karena saya tidak melihat sampai di 200 orang, berarti ada yang miss sekitar separuhnya. Jadi tolong yang hadir hari ini isi presensi. Ya, silakan Neng, Teh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwaida dari kelas 7E. Nah, ingin menanyakan perihal yang artikel jurnal tentang PKL itu, Pak. Bu, Ya. Jadi kan kita tuh di tempat PKL kan ada yang offline dan ada yang online ya, Pak, Bu. Nah, kalau misalkan buat yang offline itu, kalau misalkan kita mau bikin artikel jurnal, mungkin saya juga belum terlalu paham ya, Bu, makanya nanya juga gitu. Ini tuh harus pakai observasi penelitian, kayak misalkan harus wawancara karyawan atau misalkan membagi kuesioner gitu atau tidak, selain kita mengacu pada referensi gitu. Nah, terus yang kedua itu kan nanti di judul buat artikel jurnal itu apakah harus sesuai dengan konsentrasi yang kita ambil atau tidak perlu gitu. Maksudnya kan kalau misalkan kita di tempat PKL-nya yang tidak sama sekali berkaitan dengan konsentrasi yang kita ambil. Nah, itu apakah judulnya juga boleh yang tidak berkaitan atau gimana, Pak, Bu? Gitu sih mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Leo, pertanyaan teknis nih. Kira-kira gimana? Silakan. Terkait untuk teman-teman, itu tidak perlu melakukan survei atau sebar kuesioner kembali. Jadi kalau di dosen sebetulnya artikel teman-teman itu seperti artikel yang bersumber dari laporan hasil pengabdian masyarakat. Jadi nggak perlu disebar lagi kuesioner atau melakukan wawancara ulang. Nah, cuma mengkonversi laporan dari PKL tadi menjadi artikel jurnal. Kalau sederhananya begitu. Jadi dari laporan PKL dikonversi menjadi artikel ilmiah jurnal. Cuma bedanya di mana?
Bedanya kajiannya diperdalam lagi dengan cara apa? Dengan cara mencari referensi yang sebidang atau yang kajian topiknya sama. Sehingga isi dari artikel ilmiah yang bersumber dari laporan PKL tadi, kualitas ilmiahnya lebih meningkat sedikit dibandingkan laporan PKL saja. Nah, kira-kira kayak gitu. Lalu, apakah harus sesuai dengan konsentrasi? Tentu tidak. Itu harus sesuai dengan topik PKL yang teman-teman ambil. Dan saya kira itu Bu ya, kalau yang terkait dengan konsentrasi atau topik PKL-nya. Mana yang dipilih sesuai dengan topik PKL-nya. Itu Teh Nur Waidah. Ya. Bu, saya minta waktu sebentar, 5 menit untuk menunjukkan ke teman-teman proses submit-nya. Ya, siap. Silakan. Oke, saya kira kita masih punya waktu, mungkin 5 menit. Nah, baik teman-teman mahasiswa, nanti teman-teman, mudah-mudahan sudah muncul. Nah, nanti artikel teman-teman akan berproses untuk terbit di jurnal kedua milik jurusan manajemen. Kalau jurnal pertama apa? Jurnal komitmen. Jadi kalau teman-teman cari di Google, tidak terlalu susah. Jurnal komitmen UIN Bandung, diklik itu di situ adalah artikel-artikel ilmiah yang sudah terbit dalam 2 tahun berturut-turut. Nah, sekarang untuk teman-teman, bagaimana proses submit-nya? Submit itu istilahnya bagaimana proses kirim, garing, upload artikel. Cuman istilah yang biasa digunakan untuk dunia jurnal disebutnya submit. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah register. Jadi klik di register. Jadi teman-teman nggak akan pernah bisa submit kalau nggak register. Nah, di sini username. Username diisi apa, Pak? Username diisi aja terserah. Atau misalnya saya ya, Hafid 2. Teman-teman bikin sendiri tapi harus diingat. Password. Passwordnya bikin aja yang mudah diingat. Lalu repeat password, diulang lagi password yang tadi seperti biasa. Validasi, Mnord Robot. Oke, salutasi ini ditinggalin aja. Nah, first name wajib diisi. Oke. First name ini diisi dengan nama yang memiliki akun tadi. Tidak semua nama penulis nih yang memiliki akun tadi dulu. Oke, anggap saya Hafid, middle name nama tengah. Pak, kalau nama saya panjang gimana? Kalau nama saya nggak ada nama tengah gimana? Ditinggalin aja nama tengahnya. Kalau namanya cuma 1 gimana? Kayak nama saya 3, Hafid Leonardo Sari, enak, tinggal diisi. Tapi kalau namanya 1, di first name misalnya namanya Hafid, Hafid doang namanya, last name-nya isi lagi Hafid. Ya, lanjut. Inisial nggak usah, gender isi, male. Nah, untuk apa diisi gender? Supaya nanti sistem otomatis SJR tuh tahu mau panggil Anda Mr. atau Mrs. Gitu. Nah, lanjut afiliasi. Nah, afiliasi harus diisi UIN, Sunan, Gunung, Jati, Bandung. Asignatur nggak usah. Email wajib, email corresponding, email dari teman-teman yang bikin akun tadi. Ini misal ya, misal ini emailnya. Oke, confirm, masukin lagi. Orchid ID nggak usah kalau belum punya, tapi kalau dosen yang udah punya masukin. Nah, sekarang OJS yang sekarang di UIN itu nomor kontak wajib dimasukin. Misal ya, ini saya isi sembarangan aja. Fax nggak usah, mailing address nggak usah, tidak akan ada proses bersurat nanti. Country-nya isi Indonesia, kecuali tulisan tadi mungkin melibatkan yang di luar Indonesia. Bio statement tinggalin. Send me konfirmasi ini oke. Kalau mau di-okein tidak juga nggak apa-apa. Working language-nya boleh bahasa Indonesia. Di sini ambilnya author. Author berarti able to submit items to the journal. Kalau hanya reader, hanya register untuk login buat baca. Bisa. Oke, kalau ini udah register. Error. Oke, robot. Pak Kajur kayaknya di mute dulu deh. Ya. Oke. Oke, Mnord Robot. Kita coba dulu ya. Traffic light. Masih error.
Apalagi nih. Nah, ini murni masuk dalam sistem UIN. Mountain or hills. Wah, kalau masih error kayak gini, nanti akan saya rekam proses register sampai submit ke teman-teman. Nanti kita akan share via WA melalui Pak Epen di jurusan manajemen. Kalau kita teruskan, menurut saya ini dia akan error dan akan menyita waktu kita. Tapi kira-kira prosesnya itu register, setelah register login, setelah login baru submit. Gitu Bu, terima kasih Bu. Oke, sip. Secara teknis juga sudah disampaikan tadi ya oleh Pak Leo gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lain lagi kecuali apalagi di sini kan teman-teman di semester 7 ini sudah mulai menyelesaikan hasil PKL-nya ya Pak Leo ya, Pak Kajur ya. Gitu. Tagihannya sudah bahkan mungkin termasuk yang dibimbing oleh saya juga sudah cukup lama gitu ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana dari proses hasil PKL ini bisa dijadikan sebagai sebuah tulisan ilmiah atau jurnal ilmiah. Baik, kita sampai 11.30 Pak Leo, cukup? Cukup Bu. Ya, oke. Satu pertanyaan lagi deh kalau begitu, kalau ada. Kalau ada. Ada yang ingin bertanya lagi? Pak Kajur, ada yang mau disampaikan? Closing statement mungkin? Sebenarnya saya ini mau bertanya tapi nanti aja lah di darat. Nah, soalnya terkait ini yang menarik ini terkait plagiarisme tadi ya. Yang orang-orang itu bilang plagiarisme itu seolah-olah similarity-nya. Nah, kata Pak Apilion Sarif itu bukan itu masalahnya, itu Dewan Etik. Nah, ini nih yang menarik nih. Sebenarnya kok bisa begitu gitu. Artinya kalau Dewan Etik bisa bagaimana Dewan Etik kalau gitu, kan gitu urusannya. Nah, nanti itulah dibahasnya lah itu dengan Pak Apin. Tapi yang jelas teman-teman dengan adanya similarity ini teman-teman harus hati-hati. Jadi jangan hanya copy paste aja. Tiba-tiba angkat, pindahkan, diedit juga enggak, wah kacau kalau udah gitu ya. Kasihan nanti para pembimbing. Untung kalau pembimbingnya membaca, kalau tidak aduh celaka nanti gitu. Luar biasa Kang Apit sebagai narasumber nasional turun sudah hadir tengah-tengah kami, apalagi dibawa moderatornya oleh kandidat Prof ya. Pak Irwandi nuhun, Pak Irwandi ya. Terima kasih. Ini tadi ada saran dari Pak Setia. Ini ada kecemburuan luar biasa Pak Tia. Saya akan catat ini. Bagus, cemburunya sama mahasiswa loh, bukan sama dosen ya. Ya, insya Allah. Kalau semua berpangkang Tia keren nih. Ini akan ngebut kita nih. Nuhun Kang Tia, insya Allah catatan kami di jurusan. Lanjut Ibu Moderator. Baik, iya. Ada tambahan dari tim Pak Leo, Pak Irwandi? Ya, cukup Bu. Yang penting kalau laporan PKL-nya udah selesai, langsung konversi jadi artikel jurnal, lalu coba submit aja dulu. Oke, siap. Jangan lupa didiskusikan dengan dosen pembimbingnya. Mantap. Oke, itu yang pentingnya ya. Oke. Baik, waduh luar biasa nih. Keren sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Leo. Pemaparannya sangat lugas, tuntas, menarik, sistematis, dan sangat apa ya namanya menginspirasi gitu ya, meminta kita untuk dan dilakukan dengan penuh ikhlas. Ya, dilakukan dengan keikhlasan, apalagi sesuai dengan tagline Kementerian Agama, ikhlas beramal di hari Jumat, itu luar biasa keren. Pahalanya juga luar biasa. Tinggal nunggu saja nanti pahala berikutnya. Ya, gitu kan? Oke. Luar biasa. Ini beramal soleh, ini beramal soleh, betul. Oke, baik Bapak Ibu, para dosen jurusan manajemen yang sudah hadir mengikuti kegiatan kita pada hari ini, juga teman-teman di semester 7, mulai dari kelas A, B, C, D sampai E dan F ya. Alhamdulillah sudah ikut hadir di sini. Ini sangat menginspirasi. Saya mengira di tempat lain tidak akan kita mendapatkan sesi informasi yang luar biasa dan sangat berharga seperti ini. Tentu kalaupun mau dapat, pasti harus ada hal-hal lainnya yang dipersiapkan. Kita kasih sangat-sangat free, sangat-sangat luar biasa. Materinya tidak mungkin juga ada di tempat lain. Oleh karenanya,
bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan laporan PKL-nya, nggak usah ragu-ragu, silakan ikuti cara-cara yang tadi sudah Pak Leo sampaikan, dimulai diregister, kemudian juga disubmit gitu ya, supaya apa? Brandingnya terisi ya Pak Leo ya, karena harapan kita di situ. Dan tentu dengan memulai kita menulis jurnal, nanti ke depannya di semester berikutnya tagihannya adalah membuat tugas akhir dalam bentuk skripsi. Ini menjadi suatu jalan atau kayak semacam role model awal gitu. Oh, jadi seperti ini nanti, nggak terlalu sulit lagi gitu ya. Dan satu hal lagi, betul tadi disampaikan, jangan pernah untuk tidak bimbingan dengan dosen pembimbing akademik masing-masing. Karena kita punya source yang luar biasa di jurusan manajemen itu, semua dosen-dosennya insya Allah berkompeten dan memiliki kemampuan yang mumpuni, yang luar biasa. Maka manfaatkan saja, nggak apa-apa kok, nggak akan marah mereka juga ya, apalagi digali terus informasinya, pengetahuannya, kemampuan dalam proses meriset dan seterusnya. Oke, saya kira tidak perlu disimpulkan, kesimpulannya cuma satu, kalian coba submit untuk tulisan yang sudah laporan PKL yang sudah jadi ya, dicoba gitu kan, nanti kita akan lihat bagaimana progresnya. Dan tentu satu hal lagi, bahwa ini tidak akan terhenti sampai di sini, kita punya motivasi yang sangat bagus, yang sangat kuat, tidak hanya untuk teman-teman mahasiswa, tapi mudah-mudahan juga bisa dilanjutkan untuk Bapak Ibu para dosen yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya ya, dan mudah-mudahan kita dorong di sini Pak Leo, Pak Irwandi dan semuanya termasuk dosen manajemen juga punya semangat yang sama untuk memajukan publikasi ilmiah kita di Indonesia secara baik, berkualitas dan tentu bisa bersaing di dunia internasional. Itu harapan kita semua. Demikian, mohon maaf saya sebagai moderator. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah disediakan. Semoga kita semuanya sehat selalu. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Barakallahu fiik, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, dipoto dulu, Bunda. Oh ya, Dokumentasi. Assalamualaikum. kita dokumentasi dulu. Dokumentasi dulu. Ya, silakan. Pak Epen dari jurusan manajemen, tolong Kameranya teman-teman. kameranya dibuka, open kamera please. Oke. Keren. Nuhun pisan teman-teman semua. Jangan lupa Minimal ini Heru, Dina. Yang lainnya buka kameranya. Ih, mantap. Ini Ikhwan sama Khairunisa sama. Oke, siap ya. 1, 2, 3. kasih reaksi dong. Salam satu, Pen. Salam satu, Pen. Salam 1. Manajemen. 2, 3. Apa? Oh, ikut? Ya, benar Bu, katanya Bu Nabil juga ikut ini. Oke. iya tuh. Ya, dosen kita itu, dosen manajemen. Ayo mengambil. Udah masuk? Udah. Yo. 1, 2, 3. Oke, Epen terima kasih. Oke. Sarannya semuanya. Salam satu manajemen. Salam satu manajemen. Nomor 1 manajemen. Tapi Oke. Pawadek 1 mencari ditunggu. Terima kasih banyak untuk semuanya Terima kasih guys teman-teman, yang sudah Bapak Ibu, hadir. Pak Dokter Setia, Pak Ibu yang lain. Ya. Thank you Pak Tia. Semuanya Yo. thank you.